Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Melati dengan NIM 122111321 dari Prodi Manajemen kelas 2 Aplikasi Komputer Statistik, dan saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bank BPD Jateng. Sebelumnya saya akan mengerjakan tugas dari modul 3, yaitu uji parametrik dengan SPSS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih uji parametrik dengan SPSS tersebut. Nah, statistik parametrik adalah suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau karakteristik populasi. Satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistik parametrik, yaitu normalitas distribusi. Asumsi ini harus terpenuhi karena yang pertama, secara teoretik, karakteristik populasi mengikuti distribusi normal. Yang kedua, nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, linearitas harus dipenuhi sesuai dengan hipotesis yang akan diuji dari Pramono 2011. Pada modul ini, kita dihadapkan dengan uji-uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan karena seringkali persoalan-persoalan dihadapkan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan mengenai suatu sifat populasi yang sedang diamati berdasarkan keterangan sampel yang telah dialami. Hipotesa merupakan suatu anggapan teoritis yang dapat ditolak atau diterima secara teoritis. Sedangkan uji hipotesa merupakan hipotesa untuk menentukan anggapan itu benar atau salah. Pada modul ini, hipotesa statistik yang digunakan adalah fungsi penjabaran probabilitas dari random variable. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Pada statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sedangkan hipotesis alternatif merupakan lawan dari hipotesis nol yang menyatakan adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel dari Profesor Dr. Sugiono 2010. Nah, sebelumnya yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang populasi yang masih harus diuji sebenarnya, atau hipotesis merupakan kesimpulan sementara tentang hubungan suatu variabel dengan satu atau variabel yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke soal saja, teman-teman. Nah, ini terdapat langkah-langkah pengujian. Langkah-langkah pengujian yaitu tetapkan H0 versus H1, tetapkan tarif signifikan alfa, pilih statistik uji yang cocok, hitung statistik uji, ambil keputusan uji, dan untuk hasil SPSS, jika sigma kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, langsung kita ke soalnya saja untuk mengerjakan. Nah, ini terdapat latihan 3 pada uji parametrik, yaitu akan saya bacakan lebih dahulu soalnya ya teman-teman. Seorang pengusaha berpendapat bahwa rata-rata penjualan per hari karyawan-karyawannya adalah sebesar 1.200.000. Maksudnya 1.020.000 rupiah. Dengan alternatif tidak sama dengan itu, untuk maksud pengujian pendapatannya, pengusaha tersebut melakukan wawancara terhadap 20 orang karyawan yang dipilih secara acak dengan menggunakan alfa 0,5. Ujilah pendapat tersebut dan diberikan analisa Anda. Hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut. Nah, bisa dilihat bahwa ada dua variabel yaitu nama dan penjualan. Terdapat 20 orang karyawan untuk mengenai wawancaranya ya teman-teman. Nah, tentukan hasil analisa di bawah ini dan apakah H0 diterima atau ditolak. Untuk mengerjakan latihan nomor 3 ini, langsung saja kita buka aplikasi SPSS ya teman-teman. Saya akan perkecil dulu agar mempermudah. Selanjutnya kita tanya soal. Nah, begini.
kita ke variable view-nya ya teman-teman. Nah, untuk name-nya kita isi dengan nama. Type-nya yaitu kita ganti dengan string. Kita klik OK. Width-nya kita ganti dengan 10. Sudah cukup. Desimalnya 0. Labelnya nama. Value-nya non. Dan missing-nya non. Kolomnya kita ganti dengan 10. Like-nya leave. Measure-nya nominal. Nah, selanjutnya untuk variabel yang kedua, terdapat penjualan. Type-nya yaitu numeric, dengan width-nya yaitu 10, desimalnya 0, dan namanya yaitu penjualan. Nah, value-nya non, untuk missing-nya juga non, dan kolomnya kita ganti dengan 10. Untuk line-nya right, dan measure-nya kita ganti dengan scale. Setelah terisi pada variable view-nya, kita ke data view-nya ya teman-teman. Nah, terdapat ini, kita akan copy saja untuk nama dan penjualannya pada 20 karyawan ini. Nah, setelah dipindahkan pada data view ke aplikasi SPSS, langsung saja kita menganalisis ya teman-teman. Kita mengerjakan ini untuk menganalisis dari soal berikut. Nah, kita klik analisis, kita pilih compare means, kita pilih one sample test. Nah, setelah itu kita klik ini, kita pindahkan ke test variable. Nah, pada option, kita klik option, kita ganti dengan 10. Kita continue, setelah itu kita klik test value-nya yaitu 1020. Kita klik OK. Nah, setelah klik OK, diberitahukan bahwa one sample statistik sebagai berikut ya teman-teman. Akan saya bacakan terlebih dahulu untuk one sample statistiknya. Untuk penjualan rupiahnya, N sama dengan 20, min-nya yaitu 959,00 dan standard deviation-nya yaitu 115,845 dan standard error min-nya yaitu 25,904. Nah, untuk one sample test-nya, maka uji T-nya terdapat minus 2,355 dengan derajat bebasnya yaitu 19 dan sigmanya terdapat 0,29 dan min diferensinya yaitu minus 61 dan lowernya yaitu minus 5, maksud saya untuk lowernya minus 105,79 dan uppernya yaitu minus 16,21. Nah, bisa dilihat bahwa karena nilai sigma 0,29 lebih kecil daripada alpha berikut ini, daripada alpha 0,5, maka H0 ditolak karena sigma lebih kecil daripada alfanya. Nah, jadi hasil dari analisa wawancara dengan uji parametrik yaitu tidak sama dengan nilai 120 secara statistik. Nah, untuk jawaban dari soal latihan 3 yaitu sebagai berikut. Maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.